1989. 1989 itu tahunnya itu mulai difungsikan tahun 1890-an. Itu sebenarnya bentuk bangunannya aja Yayasan Pancasila, tapi bantuannya ada dari Soeharto dulu sekitar 250 juta. Tahun 1986-an itu kan di 250 juta tuh banyak dulu. Nah itu dibangunnya cuma bentuknya bentuk Yayasan Amal Pancasila, itu bantuan dari pemerintah pusat Soeharto. Dulu ada namanya staf ahlinya bidang keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dulu. Kemudian dibantu juga oleh Pemda provinsi. Nah, itu ada beberapa kali yang membangunnya di sini adalah pengusaha Kalteng dulu, namanya Pak Haji Syahrani Budi, Haji Hani aja biasanya. Jadi Syahrani Budi itulah yang membangun masjid ini. Pertama itu yang lama itu. Terus, nah itu yang pertama itu tahun 2005 atau 2006 itu diketahui arah kiblatnya mencong. Oh gitu. Mencong itu agak ke kiri, harusnya agak ke kanan ada. Nah itu kita tidak tahu dulu waktu pengukuran awal itu gimana. Nah akhirnya karena mencong lalu merubah arah kiblatnya, kemudian sejadahnya miring-miring. Nah membuat kan tidak enak jadinya. Lagian pula ini mau direhab, mau di apa gini masjid seperti ini. Nah lalu ada ide dari pengurus, di mana nih kalau masjid ini kita ini rupanya Pak Gubernur dulu, gubernur lama itu yang Pak Teras Narang itu menyambut baik gitu, dimana kalau dibangun masjid di sini. Nah kita pengurus mengiyakan. Nah senang sekali dibangunkan. Akhirnya dibangunkanlah 3 lantai itu multies mulai 2012 sampai 2015, 3 lantai. Diresmikan tahun berapa waktu itu, Pak? Diresmikan tahun 2015. Iya, 2015 oleh Menteri, Pak. Enggak, itu rencananya kemarin Jokowi, tapi karena beliau tidak jadi, akhirnya langsung Pak Teras Narang. Oh, Pak Teras Narang. Iya. Lantai pertama ini kantor, kemudian aula ada di sini, aula kantor, kemudian di lantai 2-nya itu ini tempat sholatnya, dan lantai 3 juga ada tempat sholat. Cuma yang kiri kanan di atasnya itu ada tempat transit untuk kaum, dan di atasnya itu ada tempat untuk inilah barang-barang gitu kan, barang-barang yang untuk menyimpan gudang lah, mungkin gudang. Ini ada sekolahnya segala, Pak, ya memang. Ini TPA TKA di sini. Sementara waktu itu ada di sini, cuma di aula di sini ini di rehab, diperbaiki lalu dipindahkan dulu ke sini. TPA TKA. Kemudian ada juga PAUD itu, kemudian TK di sana, SD, SMP juga ada kita. Iya. Ini luas berapa meter persegi, Pak? Ini luasnya yang di dalam pagar ini kan komplek Islamic Center nih. Jadi rencana dulu komplek Islamic Center. Iya. Nah, kemudian lalu yang tanah khusus masjid saja itu ada 4,8 hektar. Jadi yang tanah yang ada di dalam pagar masjid ini 4,8 hektar. Itu. Kalau luasnya ada kurang lebih 20 hektar. Dengan asrama haji dan IAIN Palangkaraya, makanya namanya sebenarnya Islamic Center. Islamic Center. Ini memang merupakan bagian dari IAIN ya, Pak, memang ya? Satu yayasan? Enggak, bukan IAIN, sebenarnya Islamic Center dulu. Islamic Center. Ya, kemudian Islamic Center ini pertama sekali dibangun 1986 itu ya masjid. Nah yang kedua baru IAIN, yang ketiga baru asrama haji. Jadi asrama haji itu belakangan dia dibangunnya. Itu jadi sebenarnya Islamic Center untuk
meramaikan lah. Dulu daerah ini daerah yang sunyi. Iya. Jadi ini jadi satu integrasi begitu Pak? Integrasi ya, betul. Sama sekolah. Ya. Hanya pengelolaannya beda. YIN dikelola oleh rektorat, ada pimpinannya sendiri, asrama haji oleh Kanwil. Iya. Kamu di bawah Kanwil, kemudian di sini di bawah Badan Pengelola Masjid Raya. Ya, itu Telabang sengaja itu dibangun karena ini kita menyatu dengan kearifan lokal. Akulturasi begitu ya. Akulturasi dengan kearifan lokal antara Islam dengan budaya lokal, kearifan lokal. Itu kan Telabang artinya adalah membentengi dari segala bahaya dari luar. Itu kan Telabang itu menara. Fungsi utamanya kan setiap masjid itu ada menaranya itu. Pertama itu untuk meletakkan corong. Nah, corong itu kan supaya kedengaran ke sekitarnya. Itu kan ada corong di atas itu, jadi bergemanya jauh itu bisa kedengaran. Itu yang pertama fungsinya adalah itu syiar dalam hal menyampaikan pesan-pesan bisa didengar. Nah, kemudian yang kedua itu sebagai objek wisata religi. Jadi masjid ini punya daya tarik, kemudian ada menara, itu daya tarik. Di sana ada 99 ketinggian itu bisa melihat sekitar sekitar Palangkaraya ini sampai ke Gunung Tengkiling kelihatan di sana. Nah, di sana itu kan ada liftnya 2. Jadi rencana kita nanti dikontrakkan ke kontraktor siapa yang mampu nanti membuat wisata religi ini. Tapi nanti musyarakah lah, nanti hasilnya bagi 2 dengan masjid, atau berapa persen masjid, berapa persen dia. Itu ada 2 lantai. Jadi lantai di atasnya 99, lantai di bawahnya 33. Filosofinya ya 33 meter itu yang pertama, yang di atasnya lagi 89 dan 99 ke atasnya lagi. Artinya kalau 33, kalau kita habis wiritan tasbih 33 ada kan. Yang 99 Asmaul Husna. Yang puncaknya lagi yang di atasnya itu 114 jumlah surah dalam Al-Qur'an. Jadi total dari bawah sampai puncak itu ya 114 Pak ya. 114. Itu 114. Tapi kita itu ada di sini perpustakaan Islam lah, nanti objek nanti sebagai sejarah masuknya Islam di Kalimantan Tengah. Itu rencana ada perpustakaan Islam namanya. Jadi perpustakaan Islam itu kita letakkan di bawah itu. Itu kan sebelum naik ke 33 itu ada 2 lantai itu. Nah, di situ kita letakkan namanya ada perpustakaan Islam. Di situ akan ada sumber-sumber tentang Islam di Kalimantan Tengah, masuknya, berkembangnya sampai yang terakhir gitu. Nah, itulah yang kita rencanakan ke depannya. Kalau keseluruhan dengan halamannya 15.000 bisa. 15.000. Iya. Kalau di dalam sini aja, dalam atas itu ya, itu sampai bawah itu 3.000. Jadi 3.000 sama 3 ya? Iya, enggak 3.000 yang di lantai 1, 2 dan 3 itu bisa 3.000. 6.000 berarti semua ya? 3.000. Kalau dengan halamannya itu kira-kira sampai 15.000. Kita tidak hanya TPA, TKA, PAUD, TK sama SD, SMP, mau SMA juga. Karena yang namanya Islamic Center itu mulai dari bawah sampai atas. Yang atasnya apa? YIN. YIN sudah ada perguruan tingginya. Nah, yang tinggal belum lagi adalah SMA-nya. Nah, kita berharap mungkin ya tahun berapalah nanti 2021 itu nanti bisa dibangun SMA-nya. Iya. Itu kalau dari sisi pendidikannya. Kalau nanti pengajiannya kita nanti, kalau kemarin UAS kita mau mengundang Das Atlatif itu yang lucu itu dari Makassar, mungkin mengundang Adi Hidayat juga rencananya. Jadi Das Atlatif nanti Isra Mi'raj,
kemudian Adi Hidayat itu nanti nuzulul Quran, nanti kita mengundang ke sini, bisa kerjasama dengan PHBI atau mungkin kerjasama dengan yang lain juga. Tempat ini kan kemarin karena rencana dari masyarakat 1982 itu belum ada masjid raya ini. Nah di Kalimantan Tengah, lalu akhirnya ingin membangun, ada di Jalan Geobos, kita carikan tanah 20 hektar tanahnya, gunanya Islamic Center asalnya. Karena di sini kan ya mungkin daerah Islamnya yang masih minim dulu itu. Sekarang perkembangan kan luar biasa Islam. Jadi mulai 82 itu sudah direncanakan, 86 itu didirikan, nah sampai sekarang perkembangannya luar biasa ini. Inilah jadinya diadakan di sini ya karena memang dulu masih sepi kan, nggak ada penghuni situ Pak ya. Iya. Di sana di situ memang masjidnya. Itu. Ini kalau kemarin yang saya tahu tuh ada 109 miliar Pemprov. Itu kemudian ditambah ada tambahan 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir zaman Sugianto Sabran ini. Itu tambahannya ada yang 8M, ada yang 10M, ada yang Nah, kita rencananya di sini harus buat juga minimarket. Jadi di halaman sana minimarket, karena ekonomi umat kita kan lemah dibandingnya orang etnis sebelah lah. Itu harus ada umat Islam yang juga mampu bersaing dengan yang lain karena sudah masyarakat bebas untuk berdagang di sini ya mau tidak mau harus karena ekonomi kita kan sedang melorot ini. Kalau umat Islam harus ada upaya-upaya kita membangun itu ekonomi ibadah. Kalau ibadah biasa gitu kan, ada yang memang kebanyakan itu yang dari luar tuh dia kepingin sholat di masjid raya gitu. Waktu ada acara di sini, biasanya ada kegiatan di sini, mereka sempatkan di sini ya. Iya. Kalau umpamanya Jumatan mereka ingin ke masjid raya, atau ada undangan. Dulu kan rencana membangun ini asal mulanya karena Pak SBY dulu ingin sholat Jumat di masjid. Nah, melihat mana masjid yang layak. Kalau di Nurul Islam itu kan keamanannya parkir masih kurang. Ada di sini besar, cuman melihat kelayakan masjidnya dulu di sini masih kurang. Nah, kalau sekarang kan sudah relatif bisa. Jadi orang di PR pusat, menteri-menteri udah biasa ke sini jadinya. Artinya layaklah bagi mereka untuk sholat di sini. Rencana kita mungkin 2021 SMA. 2021 ya. Kalau 2022 ini itu SD, SMP, rencana SMA di sampingnya lagi. Ada bagian pendidikan, ya sekolah-sekolah itu. Nah, bagian takmir itu bagian pembangunan. Jadi ini memang terintegrasi untuk membangun membangun akhlak Islam itu lah ya. Sebenarnya kita ingin bagaimana dakwah terutama itu rahmatan lil alamin itu bisa menyebar di Kalimantan. Terus berproses. Selama ini ya kita selalu mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin, moderasi beragama itu di sini. Makanya kita tidak inginlah yang paham-paham radikal, paham-paham yang ekstrim di sini berkembang. Itu dengan cara ya kita mendakwahkan Islam yang moderat. Makanya kami itu kalau Jumatan itu khotibnya bisa yang dari NU, dari Muhammadiyah. Kalau tarawih habis 8 witir dulu selesai, yang 8 itu dilanjutkan 20 witir lagi. Jadi kami itu mengakomodir semua terutama yang dua ini NU dan Muhammadiyah. Kami akomodir di sini untuk kebersamaan kita ukhuwah Islamiyah. Kalau dari sisi mayoritas saya melihat ya Banjar, karena memang tradisi Banjar itu lebih kuat dia di masjid kan. Nah, kalau Dayak juga Dayak kaum Muslim tentunya ya itu kan. Nah, saya melihat tuh relatif Banjar dari pengurusnya juga